Baik, 1 menit lagi kita mulai ya untuk kajiannya. Sebelumnya Mas Yaki Mutakin sudah ada di Zoom? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sambil diingatkan teman-temannya untuk segera masuk ke Zoom, karena sudah jam 8:10. Ustadz Ibrahim sudah masuk juga. Ustadz Ibrahim Hanif. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ustaz sapa dulu bagaimana kabar teman-teman semuanya di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk Zoom. Kalau teman-teman generasi milenial biasanya tidak dengan media, apalagi media komunikasi. Dan alhamdulillah kita malam hari ini kita bisa menggunakan media komunikasi dengan mungkin. Kalau Pak, salat kita serahkan kepada Nabi Aku Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya dia nanti, amin. Untuk acara malam hari ini, nanti akan pembukaan, kedua tilawah Quran, ketiga nanti acara inti, dan keempat adalah sharing-sharing, kelima adalah yang penutup. Sebelumnya, menginjak pertama, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Yaki Mutakin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Suaranya belum hidup. Mikrofonnya belum di unmute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatagaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, Allahumma hamdana bil Quran wa jalana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Terima kasih Mas Yaki untuk tilawahnya. Untuk acara selanjutnya, acara inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Ibrahim. Sebelumnya waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Ustadz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa man yudlilhu fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas Boim, Mas Misbah, berdoa yang terbaik untuk kalian yang hadir di sini, walaupun tak lihat cuma 13 orang, dan siapapun nanti yang menonton rekaman ini di YouTube atau dimanapun, doa terbaik untuk kalian karena kondisinya juga sedang hujan. Kalian yang sudah menyempatkan, kalian sudah merelakan waktu kalian di malam minggu ini untuk bertafakur, untuk mengingat kembali tentang apa yang ingin kita cari di dunia ini. Yang kita lakukan ini sebuah hal baik, maka dengan sadar kita melakukan ini dengan kerelaan, dan karena itulah Mas Boim, Mas Misbah, dan ustadz-ustadz yang lain itu berdoa yang terbaik untuk kalian. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi panutan kepada kita. Beliau menunjukkan bagaimana cara kita menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa apa arti sabar, apa arti berjuang, dan banyak hal yang bisa kita tiru dari beliau. Walaupun belum semua yang bisa kita tiru, tapi upaya-upaya yang kita lakukan nanti akan menjadi bukti bahwa kita berusaha untuk meneladani beliau dengan segala sifat-sifat baik beliau. Temanya malam ini tentang menyembuhkan luka. Heal yourself, sembuhkan lukamu. Siapa orang yang hidup di dunia yang tidak pernah terluka, baik secara fisik maupun psikis? Kita semua pasti pernah terluka. Kita semua pasti pernah kecewa. Bahkan dikecewakan oleh orang yang kita hormati, oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang ada di dekat kita, yaitu keluarga. Jadi kecewa itu wajar. Terluka itu wajar, karena memang manusia itu diciptakan punya hati untuk merasa. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kecewa, ketika kita merasa terluka, dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia. Itu yang salah. Itu yang membuat kita malah makin menderita. Dalam Al-Quran disebutkan, indah sekali redaksinya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini. Dikatakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah. Teman-teman tahu kisah yang dimaksud adalah kisah siapa? Ya, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sedari kecil sampai dewasa itu melewati fase hidup yang sangat berat. Ketika kecil dia melewati atau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, lebih tepatnya oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia dibuang dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri karena iri. Karena Nabi Yusuf mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Dan itu membutakan mereka. Nabi Yusuf yang masih kecil mendapatkan keputusan, mendapat
berhadapan dengan takdir yang sebegitu berat, dimusuhi oleh saudaranya sendiri dan dibuang ke dalam sumur. Setelah itu Nabi Musa diangkut, Nabi Yusuf, ditemukan oleh musafir dan dijual menjadi seorang budak. Fase hidup ini juga sangat-sangat berat. Bagaimana seorang manusia diperjualbelikan dan dijadikan budak. Kalau kita yang harus ada di posisi itu, saya nggak yakin bahwa kita masih bisa bertahan dengan takdir yang sebegitu beratnya. Setelah menjadi budak, diperjualbelikan menjadi budak, lalu Nabi Yusuf itu mendapatkan perilaku berbau pelecehan seksual oleh majikan perempuannya. Dia difitnah, dia dianggap dia ingin memperkosa Zulaiha, padahal sebaliknya. Jadi secara seksual dia dilecehkan, tapi dia juga difitnah, dan akhirnya dia dipenjara. Ini suara apa ya? Faik Mukoyam, bisa dimatiin mic-nya? Nah, di fase itu Nabi Yusuf mendapatkan cobaan yang berat lagi. Dilecehkan, difitnah, dan akhirnya dipenjara. Ini tak ceritakan singkat saja. Dengan perjalanan hidup yang sangat berat itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf juga manusia. Dia juga diuji seperti kita. Tapi perbedaannya adalah dengan cobaan yang sebegitu berat, Nabi Musa masih bertahan. Nabi Yusuf masih bertahan. Nabi Yusuf masih melanjutkan kehidupan, berbaik sangka kepada Allah bahwa memang itulah jalan terbaik. Ini kembali ke kita. Jika Nabi pun pernah terluka, pasti kita pun juga pernah. Bisa jadi dulu ketika kita kecil, kita dijanjikan sesuatu oleh orang tua kita. Kita dijanjikan di akhir pekan kita akan diantar ke sebuah taman yang menyenangkan. Banyak anak-anak kecil seumuran kita. Kita sudah membayangkan betapa menyenangkannya bermain di situ. Tapi ketika hari yang dijanjikan telah tiba, ternyata orang tua kita meng-cancel rencana itu gara-gara ada urusan kerja, ada urusan yang lebih mendesak, urusan dakwah, urusan apa, dan lain sebagainya. Kita yang ketika itu masih kecil, merasakan perasaan yang belum pernah kita rasakan. Dan ketika sudah kita dewasa, kita tahu bahwa rasa itu adalah rasa sakit, rasa kecewa. Nah, perasaan sakit itu ketika tidak kita selesaikan sampai dengan hari ini, maka akan berpengaruh kepada kita. Luka itu ketika tidak segera disembuhkan, maka akan terasa sakit mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan ketika kita menjadi seorang ayah, ketika kita mempunyai seorang anak. Maka yang ingin tak sampaikan bahwa jika teman-teman semua yang ada di sini, jika kalian semua yang sedang menonton rekaman ini, kita semua pernah terluka, dan sudah sewajarnya kita berdamai dengan itu semua, kita berdamai dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi, kita terima semuanya menjadi bagian dari hidup kita, sampai akhirnya luka itu bisa sembuh. Salah satu cara yang
akan tak sampaikan ke teman-teman semua untuk berdamai dengan luka adalah memaknai hidup yang kita hari ini jalani. Maknai mulai dari hal-hal yang kecil. Kenapa kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bangun di pagi hari? Itu perlu kita pertanyakan. Jangan sampai semua kesempatan-kesempatan itu berlalu tanpa sebuah pemaknaan. Perlu kita maknai kenapa kita masih diberi kesempatan di pagi hari, kenapa kita terbangun. Jangan-jangan kita masih diberi kesempatan sama Allah, itu karena Allah ingin melihat kita bertaubat. Itu mungkin karena Allah ingin melihat kita menjadi orang yang semakin hebat. Mulai dari bangun pagi kita maknai, kemudian kegiatan kita sehari-hari, kita maknai kenapa kita ada di Nur Hidayah, kenapa kita hari ini menjadi bagian dari Nur Hidayah, kenapa kita memutuskan untuk menjadi bagian dari SMA IT. Kita maknai semua yang kita lakukan, kita maknai semua. Sampai akhirnya ketika kita sampai di ujung hari, sebelum kita tidur, kita ingat lagi apa yang sudah kita lakukan pada hari itu. Kalau kita bisa memaknai apa yang kita lakukan, maka kita akan tersenyum. Maka kita akan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang bahkan kita anggap buruk. Jadi memaknai sesuatu adalah sama dengan kita mencari hikmah dari suatu kejadian. Ketika kita bisa memetik hal-hal baik dari peristiwa yang buruk sekalipun, maka kita akan memiliki hati yang terbiasa untuk berbaik sangka. Dengan hati yang berbaik sangka itu, perlahan-lahan luka yang ada di hati kita akan terobati. Kecewa yang kita rasa akan tertutupi perlahan demi perlahan, dan kita akhirnya sadar bahwa Allah Maha Adil. Apa yang Allah rencanakan adalah sesuatu hal yang paling baik yang akhirnya kita rasakan. Sekian dari saya. Jangan pernah tenggelam dalam luka. Maafkan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Berdamai dengan luka, dengan masa lalu yang mungkin hari ini masih sakit, tapi kita harus bisa keluar dari itu. Karena kita masih punya masa depan yang harus kita perjuangkan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ibrahim, sangat menginspirasi sekali bagaimana mengobati sebuah luka. Mungkin kita semuanya pasti merasakan sebuah luka. Karena apa? Karena kita hidup dan kita punya hati. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah hidup dan kita bisa mengambil sebuah pembelajaran di hikmah-hikmahnya dalam hidup ini. Dan bagaimana kita bisa menata manah, bisa menata hati kita agar selalu berbaik sangka. Bahwasanya apa? Banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan. Sebelum kita tutup, Ustadz Nisa masih membuka tanya jawab untuk diskusi buat teman-teman semuanya. Yang mau bertanya bisa lewat chat, itu nanti bisa Ustadz bacakan. Atau langsung juga boleh. Ada yang mau bertanya kepada Ustadz Ibrahim? Materinya sangat menarik sekali buat teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya? Kita cek di chat dulu, ada enggak? Belum ada yang bertanya. Oke. Ustadz Misbah sambil mengingatkan, untuk absensi sudah ada di share ya. Silahkan bagi yang sudah hadir, bisa absensi di link yang sudah ada. Tidak ada yang bertanya ya? Cukup? Ya. Sebelum ditutup, saya serahkan ke Ustadz Ibrahim untuk closing statement pada materi hari ini. Monggo Ustadz.
closing statement-nya. Jangan pernah berhenti memaknai hidup. Karena hidup cuma sekali, jadi jangan sampai berlalu tanpa arti. Sekian. Terima kasih. Syukron kepada Ustadz Ibrahim untuk materi hari ini, untuk mengingatkan bagi kita semuanya tentang bagaimana kita memaknai sebuah hidup, bagaimana kita sudah diberikan hidup, bagaimana kita bisa menikmati sebuah hidup ini, menjalani dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ustadz ingatkan lagi untuk yang belum absensinya sudah di-share di chat, silakan nanti bisa mengisi untuk absensinya. Sebelum ditutup, untuk pekan depan silakan untuk teman-teman yang sudah hadir, minggu depan bisa hadir lagi di setiap kegiatan kajian malam Ahad. Sambil teman-temannya bisa diingatkan untuk bisa mengikutinya. Mungkin dari Ustadz Misbah cukup sekian. Mari kita tutup dengan penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.